sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Kami siap untuk memberikan kepada Anda solusi cara tepat hidup sehat. Selamat bergabung di Go Healthy, pemirsa. Nama saya Coki Sitohang, dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan seseorang. Perkenalkan, narasumber saya adalah Bapak Broto Widyoko yang punya segudang masalah kesehatan, tapi selalu ada harapan. Tepuk tangan meriah untuk Pak Broto. Selamat datang Bapak di Studio 3 Metro TV. Kayaknya Bapak habis nonton video yang barusan agak berkaca-kaca ini. Ada komentar Pak soal video yang provokatif barusan itu? Kalau saya lihat tadi loh, kan dia orang mementingkan untuk mobilnya, untuk beli tasnya, untuk barang-barang hal yang mewah, tapi sedangkan kesehatan mungkin di nomor berapa kan sama mereka itu. Jadi konsep dunia kehidupan yang ideal tuh jadi dibolak-balik gitu ya, Pak. Ya. Padahal tanpa kesehatan kita tidak bisa nikmati semua. apa-apa. Jangan sampai gitu ya, Pak. Keturunan kita juga jangan sampai begitu. Hari ini adalah dua orang praktisi kesehatan yang sangat familiar bagi Anda. Ada Bang Paidon, ada Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat, apa kabar semua? Salam sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Wah. Pakai kinclong ya? Oh iya, Pak. Harus sehat luar dalam, Pak. Silakan Pak Broto untuk menyapa keluarganya terlebih dahulu, minta doa dari mereka. Buat saudara-saudaraku, terutama anakku dan istri saya, itu harus bisa menjaga kesehatannya demi masa depan cucu-cucunya nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Broto. Pemirsa sudah siap untuk dengar kisahnya Pak Broto. Kami tayangkan terlebih dahulu profil beliau yang sudah kami buatkan. Kita kenalan sama beliau. Broto Widyoko. Sejak muda, ia merupakan orang yang sangat senang berolahraga. Mungkin hal inilah yang membuatnya tetap bugar di usia 58 tahun. Broto sadar, olahraga saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan. Sebab, dulu pola makan dan waktu istirahatnya belum sebaik sekarang. Dan dampaknya, ketika masih berusia 36 tahun, Broto harus menjalani pemasangan ring jantung. Saya diminta untuk melakukan kateterisasi. Ternyata ada penyempitan sekitar 40%. Makanya saya minta begitu ada penyumbatan untuk dilakukan memasangkan ring. 4 tahun kemudian itu muncul lagi
setelah tindakan lagi muncul lagi, setelah tindakan lagi muncul lagi. Maka dari itu, Broto memutuskan untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, menjelang masa lansia, kesehatannya sudah semakin membaik. Bahkan, Broto masih bisa beraktivitas dan berolahraga secara nyaman. Setiap 4 tahun sekali itu muncul satu sumbatan, Pak. Emang nggak terdeteksi sebelumnya? Atau Bapak pernah menjalani pola hidup yang keliru dulu itu? Mungkin literasi saya kurang sehingga pola hidupnya kurang bagus. Nah, ini yang saya pengen tahu nanti. Iya. Tolong ditahan dulu ya, Pak. Kita main benar atau salah. Pertolongan pertama serangan jantung adalah dengan batuk berulang-ulang. Oh betul. Oh benar? Benar. Kenapa, Pak? Karena ketika orang dipaksa untuk batuk itu untuk menggerakkan saraf-saraf jantung sehingga orang bisa fit lagi. Tapi kan itu sifatnya hanya sementara. Nah, Jadi mohon maaf Pak Broto, jawaban Pak Broto itu kurang tepat. Kalau orang ada yang batuk berulang-ulang untuk menangani serangan jantung awal atau ada yang tarik nafas dalam, ya itu biasanya karena ingin memasukkan oksigen ke dalamnya dan memperbaiki sirkulasi. Tapi itu benar Bapak, sementara sekali sifatnya, bukan sebagai pertolongan pertama serangan jantung. Jadi ketika terjadi serangan jantung pada diri kita atau pada orang sekitar, segera nih ada ilustrasinya ya, dapat menghubungi yang namanya rumah sakit terdekat. Nah, saat itu harus dilakukan yang namanya resusitasi jantung paru oleh tenaga medis atau oleh orang awam yang telah tersertifikasi BLS, Basic Life Support. Nah, setelah itu mereka melakukan defibrilasi atau jantung itu distimulus dengan listrik dengan alat AED, Automatic External Defibrillation. Setelah itu di rumah sakit, setelah sampai dilakukanlah pengobatan, pemeriksaan segera. Yang namanya penanganan cepat akan menurunkan resiko kematian. pemirsa, pernyataan ini, pertolongan pertama serangan jantung adalah dengan batuk berulang-ulang, adalah pernyataan yang salah. Kita kembali ke Pak Broto. 4 ring jantung dipasang sejak Bapak berusia relatif muda saat itu ya? Betul. Pertama kali umur 36 Pak ya? Terakhir itu tahun berapa Pak pasang ringnya? Ya, 2020. 2020. Ya. Apa yang dirasakan terakhir itu Pak? Ya ketika saya naik sepeda, itu kok terasa nggak enak itu loh. Di daerah dada sini. Daerah dari sini. Kemudian saya berhenti. Mencari minum yang hangat. Oh enak. Coba lagi, gitu lagi. Oh akhirnya saya putuskan saya pergi ke dokter, nggak mau lama-lama saya. Memang Bapak tidak belajar Pak dari kejadian yang pertama. Kok bisa muncul lagi sumbatan yang baru itu Pak? Nah itu sebenarnya kita sudah berusaha ya, termasuk menjaga makan, tapi susah untuk terhindar dari gorengan, dari lemak jahat, itu agak susah. Gitu. Setelah pemasangan ring yang keempat, beliau nonton acara Go Healthy, benar Pak? Betul. Langsung mengupayakan penggunaan teknologi laser. Sejak saat itu ya Pak ya? Iya. Apa yang kemudian Bapak rasakan setelah penggunaan rutin teknologi laser? Istri saya bilang kalau saya itu bau bantal, langsung tidur. Jadi tidurnya cukup nyenyak. Di malam hari ini? Di malam hari ya. Loh emang sebelumnya susah tidur? Agak terlalu larut malam kalau tidur ya. Bangunnya seger, enak. Lalu paginya kan Bapak pakai laser lagi? Paginya sebelum saya melakukan kegiatan olahraga, saya pakai lagi. Kan 8 jam berikutnya saya pakai lagi. Iya. Yang Bapak rasakan secara keseluruhan di tubuh Bapak sejak penggunaan laser, apa saja? Ketika saya jalan jauh atau jalan cepat, itu tidak merasa terengah-engah. Seminggu tuh hampir full. Ini hampir full. Agak Mbak. Jadi istirahatnya itu kalau pas saya ada kepentingan tertentu aja. Ya, dulu sebelum pakai laser Bapak sering merasakan nyeri-nyeri di dada ya? Sesak-sesak itu ya Pak ya? Sebelum melakukan ring itu ya. Nah, sampai 4 kali pasang ring kan? Iya. Sekarang sejak pakai laser masih nggak merasakan nyeri-nyeri di dada itu Pak? Per hari ini nggak ada. Oke, good. Wah. Bapak dulu pernah ada masalah tensi tinggi Pak? Ada. Berapa tensinya? Sekitar 60-an. 160. 160. Itu yang pertama itu. Yang pertama tahun 2010-an ya Pak ya? Ya sekitar itu.
terus kemudian kena serangan jantung berulang ya, Iya. beberapa kali ya. Terus kemudian terakhir setelah menggunakan teknologi laser ini, tensinya Bapak ingat berapa Pak? Antara 130-120 per 80. Bagus. Dulu waktu kena serangan pertama itu yang tinggi apa lagi Pak? Kolesterol Kolesterol, berapa kolesterolnya waktu itu? 230-an. 230-an. Sekarang ini setelah menggunakan laser selama sekitar 2-3 tahun ini? Terakhir saya cek 137. 137. Kolesterolnya ya itu ya? Kolesterol total. Kolesterol, ya. Ketika Pak Broto mengambil keputusan untuk menggunakan laser, maka yang terjadi adalah pertama, laser itu membantu merangsang produksi oksida nitrit, sehingga oksida nitrit ini nanti akan membantu membuka pembuluh darah. Nah, oksida nitrit ini ketika diproduksi, walaupun di pergelangan tangan, dia itu nanti nyebar ke seluruh tubuh kita, pemirsa. Nyebar ke seluruh tubuh. Sehingga apa? Sehingga dampak membantu membuka pembuluh darah itu seluruh tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu sebabnya ketika Anda mempunyai hipertensi, menggunakan teknologi laser akan membantu menurunkan tekanan darah Anda, sehingga membantu mengurangi risiko terjadinya stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan masalah pada laki-laki. Demikian. Ya, jadi pada masalahnya Pak Broto ini ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu pembuluh darahnya lama-kelamaan meradang. Kolesterolnya juga tinggi. Nah, lemak jahatnya dari kolesterol itu bisa ada di dinding pembuluh darah, membentuk yang namanya plak lemak. Nah, kolesterol yang tinggi membentuk darah kental, sehingga menjadi yang namanya gumpalan darah. Gumpalan darah tersebut namanya adalah trombus. Ketika trombus melalui pembuluh darah yang besar, mungkin bisa lewat. Tapi ketika trombus melalui pembuluh darah yang kecil, apalagi yang ada plak lemak pembuluh darahnya, dia akan menyumbat. Nah, dengan teknologi laser akan menyinari trombus tersebut, sehingga dapat membantu proses penguraian dari sel darah merah tersebut menjadi lancar kembali. Sel darah merahnya mampu membawa yang namanya oksigen dan zat nutrisi serta obat-obatan yang dikonsumsi ke seluruh pembuluh darah sampai ke sel-sel tubuh. Jadi tubuhnya lebih berenergi lagi, darah kentalnya teratasi, kolesterolnya terkendali. Apabila ada gula darah dan asam urat juga diharapkan dapat terkendali. Pemirsa, yang kami bicarakan dari tadi adalah ini, alat kesehatan namanya dokter laser atau Accu-Laser. Populer memang, keduanya dari Gogomol. Dan alat kesehatan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser sehari 2 kali dengan durasi per pemakaian 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakan ini akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pak Broto sudah mengambil tindakan nyata, take action. Anda juga harusnya demikian untuk segera mendapatkan Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang muncul di layar kaca. Jangan khawatir pemirsa, karena tim call center dari Gogomol resmi bertugas untuk melayani Anda. Nanti biar mereka, teman-teman saya inilah yang menjelaskan secara detail kepada Anda bagaimana cara mendapatkannya. Sehingga saya mengingatkan lewat layar kaca ini bahwa Anda harus memastikan diri Anda kritis untuk mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Produk Accu-Laser adalah satu-satunya alat kesehatan di Indonesia yang menggunakan gabungan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan. Jadi pemirsa, siapapun Anda saat ini yang nonton Go Healthy, apapun profesi Anda mau tetap produktif, ingin terus meningkat kesehatannya dari waktu ke waktu, gunakan dokter laser atau Accu-Laser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, saya nggak melebih-lebihkan, tapi saya boleh bilang Pak Broto ini orang yang diberikan Tuhan kesempatan hidup sampai 4 kali.
paling sedikit ya Pak ya dalam rekam jejak Pak Broto di masa lalu. Kalau kejadian Bapak di masa lalu sampai 4 kali pasang ring begitu karena ketidaktahuan Bapak atau pengabaian Bapak. Mungkin dulu saya terlalu percaya diri karena segala sesuatunya itu digampangin gitu loh. Hanya begitu selesai, hanya begitu selesai, hanya begitu selesai. Tapi setelah sampai yang keempat, saya berpikir ini nggak bisa begini terus. Olahraga, makan, istirahat, stres itu harus benar-benar bisa dikelola dengan baik. Dan ini informasi penting untuk Anda. Tahukah Anda, serangan jantung tidak selalu nyeri dada. Betul. Anda patut perhatikan sehubungan dengan kemungkinan serangan jantung. Pertama, misalnya masalah pencernaan. Padahal Anda selama ini tidak punya masalah dengan pencernaan, Anda punya pola makan yang sehat. Anda minum obat sakit mah, tapi tetap tidak hilang. Kenapa Anda harus waspada dengan masalah itu? Karena persyarafan di sistem pencernaan dengan jantung itu dekat. Jadi ketika jantung bermasalah, dia bisa seolah-olah bermanifestasi munculnya di masalah pencernaan Anda. Kedua, mungkin Anda ngerasa kayak pegel-pegel yang tidak jelas di punggung Anda ya. Mungkin Anda sudah melakukan tindakan dipijit, tapi kok kayaknya pegelnya nggak hilang, dan Anda bukan olahragawan yang latihan keras. Kalau mungkin Anda yang tidak pernah latihan keras tapi ngerasa pegel-pegel itu kan itu sesuatu yang patut dipertanyakan. Nah, ketiga, mungkin Anda merasakan kelelahan yang nggak udah-udah gitu. Perasaan makan sudah cukup, tidur sudah cukup, kelelahan itu kayak nggak selesai-selesai. Ada apa ini kan begitu. Jika ada area penyumbatan seperti ini di salah satu bagian jantung ya, salah satu bagian dari arteri koroner jantung, itu otot-otot jantung di sekitarnya itu mengalami kematian, dan juga otot jantung di aliran darah yang dialiri itu. Nah, kan seperti itu kan mengalir ya darahnya. Itu otot-otot di situ tuh akan mengalami kekurangan nutrisi dan oksigen, akan mengalami kematian. Ini Anda nggak bisa lihat pemirsa, tidak bisa ngelihat. Ini hanya bisa dilihat dengan pencitraan, dan hanya dokter spesialis jantung yang bisa melihat ini. Ya. Dan nanti kalau misalnya Anda sudah merasakan tanda-tanda yang saya sampaikan tadi, segera periksakan, nanti dokter yang akan menentukan apa masalah Anda, dan jika memang sudah ada penyumbatan, sebaiknya segera lakukan tindakan. Jangan tunda-tunda. Pada usia muda, gunakan teknologi laser, karena teknologi laser ini dapat membuat mitokondria atau pabrik energi tubuh kita lebih aktif lagi dalam mengambil gula dalam darah, kolesterol dalam darah, dijadikan bahan baku menjadi energi tubuh kita. Energinya dalam bentuk ATP. ATP ini juga dapat meningkatkan regenerasi sel tubuh kita. Jadi kalau bagi yang sakit itu proses pemulihannya cepat, optimal. Dan ATP ini juga dapat mengatur sel-sel imunitas kita lebih aktif lagi dalam menghadapi yang namanya virus, bakteri. Jadi penggunaan teknologi laser dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi maksud saya adalah ketika seseorang yang sehat menggunakan teknologi laser dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, dan juga kesehatan darah dan pembuluh darahnya terjaga dengan baik. Bahwa teknologi laser ini adalah kombinasi dari dua teknologi kedokteran, kedokteran timur dan kedokteran barat. Dari kedokteran baratnya adalah penggunaan teknologi lasernya, kedokteran timur dari mengarahkan titik lasernya pada titik-titik akupunktur, PC 6 dan 7, PC itu perikardium, kemudian titik HT 4567 itu jantung, kemudian titik LU 789. Jadi disesuaikan. Ini nggak ngasal, pasang titiknya nggak ngasal pemirsa. Sehingga dampaknya itu bisa sinergi. Kenapa? Karena titik-titik itu langsung ke arah pusat energinya dari titik akupunktur. Sehingga ketika nanti Anda menggunakan itu, sensasi energi yang Anda dapat itu bukan cuma perasaan, tapi karena memang energi Anda distimulasi dengan penggunaan titik akupunktur, penggunaan teknologi laser ini. Kalau Anda mengambil keputusan untuk punya teknologi lasernya sekarang juga, atau Anda sudah punya teknologi laser, di dalamnya itu ada ekstensi untuk teknologi intranasal. Dia berupa kabel yang nanti masuk ke hidung Anda, nanti di hidung Anda itu keluar tuh sinar lasernya di situ. Ya, karena pembuluh darah di hidung itu banyak sekali, maka yang kita dapatkan nanti adalah advantage atau kecepatan aksi dari teknologi laser terhadap tubuh kita. Jadi dampaknya lebih cepat, dampak laser itu lebih cepat, yang membantu membuka pembuluh darah di sekitar wajah dan di sekitar kepala. Nanti dampaknya adalah pada beberapa orang, mata itu lebih terang, khususnya mungkin yang menderita diabetes di mana ada masalah pada pembuluh darah di mata. Kemudian yang punya masalah sinus bisa berkurang sinusnya. Kemudian buat yang punya masalah vertigo atau gangguan keseimbangan itu bisa berkurang. Dan yang bermanfaat terasa banyak orang itu adalah
dampak untuk tidur. Beberapa ibu-ibu ya, wanita muda juga cerita bahwa wajahnya lebih berseri-seri. Iya. Karena sirkulasi darahnya di wajah itu bisa lebih optimal. Jadi pemirsa, saya minta ketika Anda sudah tahu betapa beruntungnya kesehatan Anda ketika Anda mengkolaborasikan pola hidup sehat Anda dengan teknologi laser, ini sudah waktunya untuk menggunakan teknologi laser secara rutin sekarang juga. Jadi Bapak udah rutin kan tapi pakai teknologi laser yang di pergelangan tangan? Rutin. Sehari 2 kali Pak pakainya? Iya. Gantian sama ibu ya? Iya. Di rumah ya. Kemudian pengalaman Bapak pakai laser selama ini Pak Broto? Apa namanya, lebih simpel penggunaannya. Nah, lebih simpel, lebih mudah, dan hasilnya memang benar-benar nyata. Gitu. Karena begitu saya ada rasa-rasa kurang enak atau pusing atau apa itu, kalau belum pakai itu rasanya kok ada perubahan gitu loh. Ya. Pemirsa, ini adalah riwayat dari narasumber saya hari ini, Bapak Broto Widyoko, usia 58, punya rekam jejak masalah hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, pernah merasakan nyeri sesak di dada, pasang 4 ring di jantungnya. Ini cerita masa lalu beliau. Setelah ada perubahan pola hidup, ditambah lagi dengan pengenalan penggunaan teknologi laser, pemirsa, ini adalah beberapa manfaat yang kami rangkum dalam wawancara barusan. Tekanan darahnya terkendali, 120/80, kadar kolesterol sudah normal di bawah 200, tepatnya 130, keren, tepuk tangan dulu. Hey! Hasil pemeriksaan jantung juga sejauh ini baik kondisinya. Ada satu berkah yang besar yang Bapak selalu ulang-ulang dari tadi pernyataannya, saya tidur berkualitas dan stamina tetap terjaga dengan baik. Pak Broto juga adalah orang yang terus konsisten berolahraga sambil tetap menjaga pola makannya. Apresiasi, salut sama Pak Broto. Keren, Pak, bagus sekali. Apa pesan Bapak? Teman-teman semua yang mengalami gangguan kesehatan seperti saya, sebaiknya mengikuti jejak apa yang pernah saya lakukan. Pola hidup sehat, olahraga, jaga makanan, dan satu hal yang paling bisa membantu menjaga kesehatan kita adalah menggunakan teknologi laser. Iya. Terima kasih. Wah, keren. Jadi take action pemirsa untuk menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari GoGoMall. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Bagaimana keberadaannya pertama kali ada di Indonesia 10 tahun yang lalu. Pemirsa, spesifikasi dari alat kesehatan ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah posisi dari titik-titik laser tersebut semua sudah disesuaikan dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri kita, yang targetnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya kita bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Produk AccuLaser dari GoGoMall adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan Anda mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGoMall. Kenapa harus GoGoMall? Karena di GoGoMall ada suatu pendidikan, pelayanan yang ekstra bisa Anda dapatkan. Contoh, layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti program konsultasi gizi dan juga webinar yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan profesional. Juga Anda akan dilayani, dibantu oleh tim call center dari GoGoMall dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part tidak hanya Anda dapatkan dalam 6 bulan saja, tetapi juga jangka 1 tahun. Servis juga digratiskan dari pembiayaannya. Pemirsa, saya Coki Sitohang mengajak Anda juga untuk bergabung dalam komunitas Go Healthy. Dengan cara ini, Anda bisa lebih dalam berdiskusi dengan kami, dan kami berharap Anda bisa menjaga ritme hidup sehat Anda hari ini, besok, dan ke depan. Mari pemirsa, tidak perlu membeda-bedakan suku, ras, atau golongan kita, karena apapun latar belakang dan profesi kita, kita tetap membutuhkan kesehatan sebagai modal awal untuk mencapai Indonesia emas.
Ingat ya pemirsa, ketika pakai dokter laser atau equalizer, maka kualitas darah dan pembuluh darah kita betul-betul kita perhatikan. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.